Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Alhamdulillah, Ustazah dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana teman-teman di rumah kabarnya? Alhamdulillah, semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk teman-teman di rumah untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Hari ini teman-teman bertemu kembali dengan Ustazah Dila pada muatan pembelajaran IPA. Insya Allah selama beberapa menit ke depan teman-teman akan melihat video pembelajaran bersama Ustazah. Pastikan sudah siap teman-teman untuk melihat video pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, teman-teman melihat video pembelajarannya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Teman-teman sudah siap untuk melihat video pembelajaran hari ini? Bagaimana? Oke, alhamdulillah teman-teman sudah siap, maka kita akan memulai untuk berdoa. Pastikan saat berdoa teman-teman menggunakan adabnya agar Allah memberikan keridhaan untuk teman-teman dalam mendapatkan ilmu hari ini. Sudah siap? Oke, kita akan memulai saja untuk berdoa hari ini. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke teman-teman, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki pada tema ketiga. Nah, tema 3 ini adalah tokoh dan penemuan. Subtemanya yaitu penemuan dan manfaatnya. Oh iya, Ustazah lupa belum menginformasikan kepada teman-teman terkait prosedur hari ini. Teman-teman, prosedur hari ini saat teman-teman melihat video pembelajaran, maka teman-teman dapat melihatnya dengan duduk dengan tenang. Sikap duduknya seperti apa? Teman-teman silahkan duduk dengan rapi dan pastikan memberi jarak antara layar kamera atau layar handphone atau layar laptopmu dengan teman-teman. Pastikan tetap memberikan jarak agar mata kita bisa tetap sehat dalam melihat layar video pembelajaran yang sedang teman-teman lihat. Lalu yang kedua, pastikan teman-teman dapat fokus untuk melihat video pembelajaran pada hari ini sehingga teman-teman dapat memahami informasi yang Ustazah sampaikan kepada teman-teman. Lalu yang ketiga, silahkan teman-teman amati dan teman-teman pahami terlebih dahulu video pembelajaran hari ini. Jika ada yang membuat teman-teman merasa kesulitan untuk memahami materi hari ini, silahkan dicatat pertanyaan teman-teman. Silahkan dituliskan pada buku tulismu pertanyaanmu apa saja. Nanti saat kegiatan Google Meet kita, maka teman-teman dapat bertanya kepada Ustazah. Oke, Ustazah lanjutkan ya. Terima kasih. Untuk dalam penemuan dalam Islam sebenarnya banyak sekali teman-teman tokoh-tokoh atau penemu sehingga sampai saat ini masih dilaksanakan. Yaitu contohnya di sini ada tokoh penemu dari Al-Zahrawi, yaitu penemuannya tentang kedokteran modern. Manfaatnya bisa kita rasakan sampai saat ini. Penemuan Al-Zahrawi ini sangat berguna hingga kini, yaitu konsep untuk membantu proses persalinan. Lalu yang kedua, Al-Khawarizmi, yaitu penemu logaritma atau aljabar, yaitu penemu angka 1 sampai 10. Sampai saat ini teman-teman dapat melihat dan merasakan langsung terkait angka 1 sampai 10 masih tetap kita laksanakan dan teman-teman juga mempelajarinya tersebut. Kita lanjutkan ya. Nah, yang tadi itu adalah
beberapa tokoh, nanti teman-teman boleh mencarinya tokoh di dalam Islam itu siapa saja dan penemuannya apa saja. Karena penemuan dari tokoh-tokoh Islam itu banyak sekali teman-teman. Ustazah hanya memberikan contoh 2 dan teman-teman boleh mencarinya dengan membaca buku cerita-cerita, atau teman-teman dapat mencarinya, atau teman-teman dapat bertanya kepada kedua orang tuamu. Kayak di sini ada lagu tema kita tentang manfaat penemuan. Di sini menggunakan nada serina tentang persahabatan. Ada yang tahu lagunya menggunakan nada serina itu seperti apa? Nah, di sini Ustazah akan mencontohkan terlebih dahulu kepada teman-teman. Nanti kedua kalinya teman-teman dapat mengikuti bernyanyi bersama dengan Ustazah. Sudah siap teman-teman? Oke, alhamdulillah jika teman-teman sudah siap. Ustazah akan mencontohkannya kepada teman-teman ya. 1, 2, 3. Setiap penemuan di dunia pasti ada manfaatnya. Telepon untuk menyampaikan pesan suara kita. Lalu lampu untuk menerangi setiap tempat di saat gelap. Teleskop membantu kita melihat benda jauh. Betapa bahagianya setiap penemuan ada manfaatnya. Betapa bahagianya hidup jauh lebih mudah. Oke, alhamdulillah Ustazah sudah mencontohkan. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman bisa bernyanyi sendiri? Ustazah yakin teman-teman dapat menyanyikannya sendiri. Tapi kita dapat bernyanyi bersama-sama terlebih dahulu ya. Sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Setiap penemuan di dunia pasti ada manfaatnya. Telepon untuk menyampaikan pesan suara kita. Lalu lampu untuk menerangi setiap tempat di saat gelap. Teleskop membantu kita melihat benda jauh. Betapa bahagianya setiap penemuan ada manfaatnya. Betapa bahagianya hidup jauh lebih mudah. Nah, itu adalah lagu tentang manfaat dari penemuan teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah bernyanyi bersama dengan Ustazah. Kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, kita akan melanjutkan ke materi di pekan ini. Minggu lalu kita sudah mempelajari yang berkaitan tentang komponen-komponen listrik beserta dengan fungsinya. Ada yang masih ingat komponen kita dapat klasifikasikan menjadi 4. Apa saja teman-teman? Wah, Masya Allah jawabannya. Ternyata teman-teman di rumah masih ingat. Yang belum ingat, Ustazah akan menyebutkannya kembali. Yang pertama yaitu ada komponen dari penyedia energi listrik. Yang kedua, betul, yaitu ada komponen pengguna energi listrik. Yang ketiga, apa teman-teman? Iya, betul sekali, yaitu ada komponen dari pengguna energi listrik. Yang terakhir, Masya Allah, teman-teman ternyata masih ingat dengan materinya, yaitu yang keempat adalah saklar. Betul sekali teman-teman, terima kasih yang sudah masih mengingatnya. Yang agak sedikit lupa untuk materi minggu lalu, teman-teman boleh melihat kembali catatannya. Apa saja materi yang sudah kita pelajari waktu di pekan kemarin. Kita lanjutkan ya. Hari ini materinya yaitu tentang rangkaian listrik sederhana.
Rangkaian listrik yaitu jalur yang dilalui oleh arus listrik. Energi listrik dapat berpindah dan berubah melalui rangkaian listrik, teman-teman. Contohnya yaitu lampu dapat menyala jika dialiri atau adanya arus listrik. Jadi ketika lampu yang ada di rumah kita ketika tidak ada aliran listrik atau mati listrik, yang biasanya PLN sering ada perbaikan. Nah, itu kita kan sering merasakan teman-teman mati listrik. Nah, karena tidak ada aliran listrik di rumah kita sehingga peralatan bukan hanya lampu, tapi peralatan yang menggunakan energi listrik itu dapat mati. Nah, arus listrik ini merupakan gerakan vertikal yang masing-masing membawa paket kecil yang disebut dengan muatan. Nah, jenis muatan itu kita dapat bagi menjadi dua. Yang pertama ada muatan negatif dan ada muatan positif. Muatan listrik mengalir dari potensial tinggi yaitu kutub positif ke potensial rendah yaitu kutub negatif melalui penghantar. Nah, di sini ada contoh yang Ustazah informasikan kepada teman-teman. Nah, di sini ada contohnya di sini ada kutub positif, lalu di sini ada kutub negatif. Nah, di garis yang panjang ini disebut dengan penghantar. Penghantarnya arus listrik. Nah, perbedaan potensial itu disebut dengan tegangan atau voltage atau satuannya volt. Nah, arus ada dua macam teman-teman, yaitu arus arah disebut dengan DC, arus bolak-balik disebut dengan AC. Ustazah tutup dulu ya gambarnya ya, nanti Ustazah pindahkan. Nah, di sini ada berdasarkan daya hantar. Tadi Ustazah sudah menginformasikan di awal. Nah, di sini ada penghantar atau konduktor. Arus listrik ini hanya bisa mengalir melalui suatu penghantar. Berdasarkan daya hantar listrik, kita bedakan bendanya menjadi tiga, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Nah, apa sih teman-teman yang disebut dengan konduktor? Nah, konduktor ini adalah benda-benda yang mudah dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya dapat kita lihat dan teman-teman lihat di video. Di situ ada logam besi, baja, tembaga, kayu basah, dan lain-lain. Di sini ada contohnya raksa atau merkuri, lalu ada perak, ada emas, ada kuningan, aluminium. Nah, di sini disebut dengan konduktor. Lalu ada isolator, yaitu benda-benda yang sukar menghantarkan arus listrik atau yang sulit untuk menghantarkan arus listrik. Contohnya di sini ada karet, plastik, kayu kering, dan lain-lain. Nah, teman-teman di sini lihat, ada karet, keramik, plastik, ada gelas, ada kayu, ada benang wol, ada kain, ada gabus, dan ada kertas. Lalu ada semikonduktor. Benda ini untuk bahan transistor pada alat elektronik. Nah, teman-teman dapat melihatnya. Nah, ini adalah CPU. CPU ini dia memiliki ada keduanya, ada konduktor dan ada isolator. Maka disebut dengan semikonduktor. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya ada saklar. Saklar adalah penyambung dan pemutus rangkaian listrik. Rangkaian dapat dibedakan menjadi dua teman-teman, yaitu rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka. Teman-teman dapat melihatnya di sini. Yang pertama adalah rangkaian terbuka. Kenapa disebut dengan rangkaian terbuka? Maka lihat teman-teman, di sini adalah rangkaian lampu, lalu di sini ada baterai. Tapi di sini ada yang terbuka. Nah, ini disebut dengan saklar. Maka ini disebut dengan rangkaian terbuka. Kita bedakan dengan yang di bawah. Apa perbedaannya, teman-teman? Oke, betul sekali. Perbedaan ada pada saklar di sini. Nah, yang di bawah ini dia rangkaiannya tertutup, sehingga listrik ini dapat mengaliri seluruhnya sehingga lampu yang ada di sini dapat menyala. Perbedaannya ketika rangkaiannya terbuka atau saklarnya tidak menempel, maka dia lampunya tidak akan rangkaian ini alurnya itu tidak akan mengaliri dari lampu tersebut untuk menghasilkan cahaya. Tapi berbeda dengan rangkaian tertutup. Ustazah lanjutkan.
Rangkaian listrik kita dapat bedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada rangkaian seri, rangkaian paralel, atau ada rangkaian campuran. Nah, itu adalah 3 rangkaian listrik. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama ada rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian sederhana karena rangkaiannya disusun secara lurus dan tidak memiliki cabang. Kelebihannya, pertama dapat mengurangi biaya pemakaian kabel listrik. Yang kedua, kekurangannya, energi yang diserap oleh masing-masing alat listrik menjadi semakin kecil. Yang ketiga, jika salah satu komponen rusak, maka semua komponen tidak dapat bekerja. Ciri-ciri rangkaian seri yaitu susunan rangkaian sederhana. Yang kedua, semua komponen listrik disusun secara sejajar atau berderet atau berurutan. Kabel penghubung pada seluruh komponen tidak memiliki percabangan sepanjang rangkaian. Hanya ada satu jalan yang dapat dilalui oleh arus. Jadi, jika ada satu jalur yang terputus, maka rangkaian tidak dapat berfungsi dengan benar. Nah, itu adalah ciri-ciri dari rangkaian seri. Kita amati teman-teman. Nah, di sini ada gambar dari rangkaian seri. Nah, teman-teman dapat melihatnya di sini. Yang pertama, baterai disusun seri. Nah, coba teman-teman lihat. Di sini tidak ada namanya rangkaiannya itu berbelok-belok. Jadi rangkaian tetap lurus. Lihat teman-teman. Dari lampu dia merangkai ke bawah seperti ini. Lalu di sini ada lampu disusun seri, lampunya banyak, tapi tetap dia disusunnya berseri, sejajar maksudnya. Nah, lihat teman-teman. Kita lanjutkan. Kedua, yaitu rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel ini adalah salah satu model rangkaian yang dikenal dalam kelistrikan. Secara sederhana, rangkaian paralel ini diartikan sebagai rangkaian listrik yang semua bagian-bagiannya dihubungkan secara bersusun. Akibatnya, pada rangkaian paralel ini terbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Rangkaian ini disebut juga dengan rangkaian bercabang. Dalam rangkaian ini, semua percabangan yang ada dapat dilalui oleh arus listrik. Di setiap cabang itulah komponen listrik terpasang, sehingga masing-masing komponen itu memiliki cabang dan arus tersendiri. Arus tersebut mengaliri semua komponen listrik yang terpasang secara bersamaan. Rangkaian paralel diperlukan jika kita akan melakukan pengaturan arus listrik dengan membagi arus listrik dengan cara merubah beban yang lewat di tiap percabangan. Nah, berarti teman-teman kita sudah mempelajari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Menurut teman-teman ada perbedaan tidak ya? Bagaimana? Apakah ada perbedaan? Betul sekali, ada perbedaan teman-teman. Kita lihat dari gambarnya ya. Nah, sebelum kita lihat dari gambarnya, Ustazah akan informasikan terlebih dahulu ciri-ciri, kelebihan dan kelemahannya. Ciri-ciri rangkaian listrik paralel. Pertama, susunan rangkaian rumit. Yang kedua, semua komponen listrik terpasang secara bersusun atau sejajar. Kabel penghubung pada sebuah rangkaian memiliki percabangan. Terdapat beberapa jalan yang dapat dilalui oleh arus. Kelebihannya adalah apabila saklar dimatikan, maka tidak semua komponen mati. Tadi kalau kekurangan dari rangkaian seri, ketika ada satu yang mati, maka semuanya menjadi mati. Tapi kalau di rangkaian paralel ini tidak, teman-teman. Maka tidak semua komponen mati kecuali komponen yang dihubungkan dengan saklar yang dimatikan, misalnya lampu. Nah, selain itu, jika ada salah satu cabang atau komponen listrik yang terputus atau rusak, maka komponen yang lain tetap berfungsi. Sebab masih ada cabang yang lain yang dapat dialiri arus listrik. Dan komponen yang tidak rusak itu masih mempunyai hubungan dengan kedua kutub sumber tegangan. Lalu ada kelemahannya, rangkaian paralel ini adalah dibutuhkan lebih banyak kabel. Tadi kalau rangkaian seri itu dia hemat
tidak membutuhkan kabel yang banyak. Tapi kalau rangkaian listrik paralel ini membutuhkan kabel atau penghantar listrik untuk menyusun seluruh rangkaian dan membutuhkan kabel yang banyak. Nah, teman-teman, kita dapat amati di sini gambar dari rangkaian paralel. Nah, teman-teman lihat, kalau perbedaannya dari rangkaian seri yang tadi kita lihat gambarnya, di sini ada perbedaan. Dia bercabang-cabang dan di sini ada saklarnya, lalu ini lampu, dan ini yang garis ini adalah disebut dengan kabel, teman-teman. Lalu di sini ada penghubungnya. Di sini ada baterai atau penyedia energi listriknya. Lalu di sini rangkaian paralel yang lain yang dia di sini lebih rumit cabangnya. Kabelnya lihat teman-teman lebih banyak cabangnya. Kita lanjutkan ya. Yang terakhir yaitu rangkaian campuran. Jadi rangkaian campuran ini terdiri dari rangkaian listrik seri dan paralel yang digabungkan menjadi satu. Nah, teman-teman silakan diamati gambarnya. Jika dari sini sampai sini disebut dengan rangkaian seri, tapi ketika di tengah di sini bercabang maka disebut dengan paralel. Nah, ini yang disebut dengan rangkaian campuran. Tadi berarti kita sudah mempelajari ada 3 rangkaian. Yang pertama ada rangkaian seri, yang kedua paralel, yang ketiga campuran. Silakan teman-teman identifikasi apa perbedaannya. Rangkumannya pada materi hari ini yaitu rangkaian listrik adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik dari kutub positif tegangan tinggi ke kutub negatif atau tegangan rendah. Berdasarkan mengalirnya tidaknya arus, rangkaian listrik dibagi menjadi 2, yaitu rangkaian terbuka, yaitu susunan alat-alat listrik yang terputus sehingga arus listrik tidak mengalir. Yang kedua, rangkaian tertutup, susunan alat-alat listrik yang menyebabkan arus mengalir. Yang ketiga, berdasarkan pemasangannya, rangkaian listrik kita bedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, tadi yang sudah kita pelajari yaitu rangkaian seri. Yang kedua rangkaian paralel, yang ketiga rangkaian campuran. Oke teman-teman, Masya Allah sekali, ternyata banyak sekali manfaat atau hikmah dari kita memiliki listrik ini. Hikmahnya ketika di rumah kita memiliki listrik, teman-teman coba dipikirkan kembali apa manfaat yang kita dapatkan saat kita memiliki listrik di rumah. Dan coba teman-teman bayangkan saat kita tidak memiliki listrik di rumah. Apakah ada perbedaannya teman-teman? Tentu ya ada perbedaannya. Pertama, saat kita memiliki listrik di rumah, alhamdulillah kita dapat merasakan fasilitas-fasilitas yang didapatkan dari listrik. Contohnya, saat kita kepanasan di rumah, kita membutuhkan udara yang sejuk, maka kita dapat menyalakan kipas angin atau AC yang dimiliki di rumah. Lalu selain itu berarti kita mendapatkan aliran listrik, yaitu dapat menyalakan lampu sehingga pencahayaan di rumah dapat kita rasakan. Ketika gelap maka kita dapat menyalakan lampu. Tapi kita teman-teman, kita bayangkan di daerah yang di dalam pelosok-pelosok sana banyak sekali daerah-daerah yang belum mendapatkan aliran listrik, sehingga teman-teman dapat bayangkan betapa kesulitannya mereka. Tapi di balik kesulitan itu mereka tetap berjuang, tapi mereka dapat tetap berprestasi. Dan mereka juga tetap berjuang dalam belajar. Ada di masa pandemi ini yang mereka harus mencari dan mereka harus berjalan, berlari ke bukit untuk mendapatkan sinyal internet. Tapi teman-teman di rumah, alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk teman-teman untuk mendapatkan sumber yang lebih mudah dibanding saudara-saudara kita yang di daerah pelosok sana. Untuk proyek hari ini, teman-teman silakan tulis di buku tulismu. Teman-teman dapat mengerjakan soal-soal berikut ini. Yang pertama, silakan tulis di buku tulismu apa perbedaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Silakan teman-teman deskripsikan di buku tulismu.
Tadi Ustazah sudah menjelaskan perbedaannya, keuntungannya, kelebihannya, kekurangannya, lalu ada ciri-cirinya. Dari ciri-ciri saja sudah dapat teman-teman identifikasi banyak sekali perbedaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Lalu yang kedua, gambarlah contoh rangkaian seri dan rangkaian paralel yang menurut teman-teman. Tidak perlu teman-teman melihat contoh yang Ustazah contohkan, tapi teman-teman boleh membuatnya sendiri. Yang ketiga, teman-teman dapat menjelaskan keuntungan dan kerugian jika teman-teman memakai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, itu adalah informasi pada hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari informasi yang Ustazah sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang teman-teman dapatkan bermanfaat dan teman-teman juga tetap bersemangat untuk mengerjakan proyek di pembelajaran IPA ini. Terima kasih. Sebelum Ustazah tutup, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sudah siap untuk berdoa? Oke. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Kita tutup ya. Sampai ketemu lagi nanti di kegiatan Google Meet insya Allah. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.